Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai latihan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau kita dalam doa? Oke, mari ke depan. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan, sebentar sebelum kami dan rumah yang kami sesuai. Tuhan, sebentar kami belajar dan belajar. Dan juga kami memakai guru kami bosan sampai ke mereka dan orang kami di rumah yang mencatat kami lalu menulis amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita dulu gimana kabarnya? Ada yang kurang sehat? Tidak. Sudah sarapan pagi? Luar biasa. Jadi pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah mengenai hubungan. Ya, sebelum kita masuk dalam kegiatan inti. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu hubungan, Bapak kasih sketsa gambar. Ya, maksudnya di sini sketsa gambar adalah bentuk tumbuhan. Ya, sketsa bentuk tumbuhan. Gambar bentuk tumbuhan. Coba kalian lihat di sini, anak kami lihat di sini. Ya. Ini adalah mengenal bagian-bagian tumbuhan dan cara penanaman tumbuhan. Di sini ada di sini 4 bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama sekali di sini yaitu batang. Tapi tumbuhan ada batangnya. Yang kedua daun. Tumbuhan ada daun. Dan yang ketiga adalah buah. Macam-macam tumbuhan. Ya, ada tumbuhan yang berbuah, ada tumbuhan yang tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah ini adalah gambar atau bagian-bagian tumbuhan. Ya. Kalau tumbuhan tidak ada yang terlibat, otomatis itu bukan tumbuhan. Ya. Itu bukan tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan harus ada yang namanya batang, daun, buah dan akar. Sampai di sini mengerti? Bagus. Kedua, ada 3 pengelompokan dan ciri-ciri tumbuhan. Ya, ada gambarnya di sini. Ya, biar anak-anak kami bisa memahami. Ya, ada di sini 3 gambar pengelompokan tumbuhan. Yang pertama ada di sini lumut. Ya. Lumut adalah takaran lumut yang berada di mana? Oh, ya, kemudian ada penengah. Itu adalah tumbuh lumut di sini. Itu adalah salah satu tumbuhan. Ada lagi tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah salah satunya adalah seperti yang tumbuh sembarangan. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sembarangan. Tumbuhan paku. Selanjutnya tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji, contohnya seperti batang. Itu adalah salah satu tumbuhan yang berbiji. Dan itu adalah pengelompokan tumbuhan dan ciri-cirinya. Selanjutnya ada di sini ciri-ciri tumbuhan. Ya, ada di sini 4 ciri-ciri tumbuhan. Ya, yang pertama adalah berduri, berbunga, batang berkayu, dan batang tidak berkayu. Contohnya berduri ini, ya kan ada tumbuhan yang berduri, ya kan? Kedua berbunga, ya ada yang namanya tumbuhan tumbuhan. Ada juga batang berkayu. Maksudnya di sini batang berkayu adalah seperti pohon kelapa, pohon mahoni. Itu adalah tumbuhan berbatang berkayu. Selanjutnya batang tidak berkayu. Ya, ada juga batang tidak berkayu. Ya, itu adalah jenis-jenis tumbuhan. Sampai di sini mengerti? Selanjutnya bagian-bagian tumbuhan. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, mulai dari pertama akar. Ya. Akar. Di sini fungsi dan jenis-jenis akar. Ada di sini beberapa
satunya adalah penyerapan air dan hara. Contohnya kalau ada pohon yang tidak berakar, otomatis pohon itu akan mati. Karena sumber pencarian makannya adalah berasal dari akar. Seperti yang dikatakan di sini adalah penopang tumbuhan tegaknya tenang, dan kedua penyimpanan cadangan makanan itu adalah jenis dari akar. Sampai di sini mengerti? Dan yang kita selanjutnya adalah bakar. Di sini fungsi bakar bagi tumbuhan adalah satu, sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri, sebagai tempat meletaknya daun bunga berbiji agar mudah mendapatkan cahaya matahari, dan sebagai pengganti air yang tinggal dan akan ke daun. Yang pertama dikatakan di sini sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri. Itu fungsi dari bakar. Ya. Kalau tidak ada bakar, otomatis tumbuhan itu tidak Berbuah. ya, tidak berbuah. Ya, karena tidak ada bakar. Kalau tidak ada bakar, otomatis tumbuhan itu tidak berdaun. Ya, itu fungsi dari bakar. Dan dikatakan di sini adalah sebagai penopang. Penopang di sini adalah contohnya tidak mudah runtuh. Ya. Sebagai penopang benar. Ya. Itu fungsi dari bakar. Di sini lagi penyimpanan makanan cadangan. Ya. Ketika dari akar, ya. Akar ya, mencari makanan, disalurkannya ke bakar. Disimpan di sini, maka di sini penyimpanan cadangan makanan. Fungsi dari bakar. Seandainya membantu proses pernapasan melalui intestin alat pengembangan bakteri. Ya. Kalau kalian lihat ada pohon atau tumbuhan yang kurang sehat, otomatis batangnya tidak terlalu besar, daunnya tidak terlalu lebar. Itu adalah fungsi tumbuhan yang tidak kurang sehat. Sehat yang berada di tanah yang subur, otomatis batangnya menjadi keras dan daunnya akan menjadi lebar. Selanjutnya, daun. Ya, ada di sini macam-macam daun. Ya. Daun adalah salah satunya adalah ada tipe-tipe daun, tulang daun, telapak tangan, angkai daun. Ya. Helai daun adalah seperti di bulu. Ya. Ada yang namanya telur daun. Ya, makanya bisa berdiri daun ini. Kalau tidak ada buat lembek tidak. Ya. Yang salah, ada tempat baca di sini. Ledai, telur daun dan lepas angkai daun. Dan yang terakhir adalah buah. Ya. Buah ini, ya seperti yang saya katakan tadi, ada juga pohon yang berbuah, ada juga pohon yang tidak berbuah. Contoh pohon yang berbuah, salah satunya apa? Apa? Mangga. Selanjutnya apa lagi? Buah yang berbuah. Dan yang terakhir kita pelajari adalah proses pertumbuhan rancang. Proses pertumbuhan. Bagaimana ada tumbuhan? Dari mana asal tumbuhan? Ini kan? Bagaimana ada tumbuhan? Dari mana asal tumbuhan? Ya, yang pertama sekali, ya, yang pertama adalah berasal dari buah biji. Itu adalah proses dari awal tumbuhan. Biji, kalau batu tahu, udah baru ditanam. Ya, baru ditanam. Ketika sudah ditanam, maka tumbuh. Ya, tumbuh nanti sedikit dia nanti. Itu awal dari tumbuhan. Baru kita tanam di dalam tanah, otomatis nanti makin hari makin besar, dari pohon besar. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Sebelum itu bentuk kelompok dulu, ya. Bapak bentuk kelompok. Ini kelompok 1. Itu kelompok 2. Ya, coba dulu berkomunikasi dengan kelompok ini kelompok 3, 4 dan 5. Ya, coba dulu. Nah, ambil buku kalian. Ambil buku
buku kalian, ambil buku dan berdiskusi. Sudah? Oke ya. Ya, mereka. Ya, dari sini. Sudah? Coba kalian mencermati. Coba kalian lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Ya. Coba kalian lihat dan cermati tumbuh-tumbuhan yang ada di materi kita. Dan sedang kita pelajari. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Bapak tanyakan satu persatu ya, dari kelompok satu dan kelompok selanjutnya. Apa saja tumbuhan yang kalian lihat di sini? Kelompok satu. Pohon pisang, pohon kelapa, dan pohon pepaya. Oke, tepuk tangan. Kelompok kedua. Jadi, siapa yang tahu apa yang ya apa? Pohon durian. Iya, pohon durian, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Pohon mangga. Oh, tepuk tangan. Selanjutnya, pohon apa yang sudah kalian diskusikan? Apa? Pohon mangga, tepuk tangan. Selanjutnya, pohon apel. Luar biasa, kadang-kadang bisa langsung memahami kan? Kadang-kadang langsung bisa memahami jenis pohon atau tumbuhan. Oke, sampai di sini berarti. Mengerti. Dan sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup. Ya. Saya tanyakan kepada mereka, ada yang masih belum mengerti? Tidak. Ada yang masih belum paham? Tidak. Ini semua paham? Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, yang kita simpulkan pada pembelajaran kita adalah seperti yang saya katakan tadi adalah mengenai bagaimana tumbuhan. Bagaimana tumbuhan? Satu, seperti yang saya katakan satu. Pak. Kedua. Akar. Dan dua. Itu adalah kesimpulan yang kita belajar. Ini adalah jenis-jenis dari tumbuhan. Kita sudah mempelajari yang namanya bakar, apa fungsi bakar, apa fungsi daun, apa fungsi buah, apa fungsi akar. Oke, sampai di situ dan terakhir pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada anak kami adalah teruslah belajar, jangan pilih cita-cita, jangan mudah, jangan malas-malasan, ya. Karena ini nanti generasi 2005, 2015, 2020 ke depan karena menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia yang dulu wali kota DPR dan lain sebagainya. Kalau kita belajar kita dapat ilmu cari ilmu setinggi-tingginya. Itu saja pesan moral yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa mau kita doa? Oke, maju ke depan. Mari kita bersama dengan terima kasih Tuhan untuk penonton dari kami kebersamaan ini. Untuk berjalan kita akan menerima dari tempat tidur, menemukan hati dalam hati kami akan menjadi kehidupan kami. Sebentar lagi kami pulang, kami semua memperhatikan kami di rumah Islam. Nama Yesus kami berdoa. Amin.